Saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Fisika Goal. Itu merupakan sebuah media pembelajaran untuk mata pelajaran fisika. Yang pertama-tama adalah buka grupnya, atau ada aplikasi ya, APK-nya di grup ini. Saya setelah menge-share di grup, maka akan membuka. Setelah itu buka aplikasinya, ada panduan untuk menginstal. Jadi sumber datanya adalah dari dikirim atau memang install. Nah, setelah itu akan di menu desktop akan muncul seperti Fisika Goal seperti ini. Kemudian ditekan Fisika Goal-nya. Nah, nanti di sini itu adalah home atau lembaran pertamanya, tampilannya seperti ini. Ada logonya Fisika Goal, kemudian tulisan media ajar, kemudian ini dibaca jika ini bagian luarnya. Kemudian kalau sudah memahami silahkan tekan lanjut. Nah, tekan lanjut itu adalah ke tahap kedua, yaitu proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran ini adalah ada proses pelaksanaan pembelajaran. Ini ada tahap-tahapan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran juga, tujuan pembelajaran. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, di sini juga dituliskan bahwa tujuan pembelajarannya telah disampaikan seperti pada menu berikut ini. Kemudian setelah memahami tujuan pembelajaran, dilanjutkan ke asesmen. Jadi di asesmen ini ada deskripsinya juga, asesmen kognitif awal, dimana asesmen kognitif awal itu disajikan Google Form-nya dalam bentuk Google Form, asesmen kognitif awal. Nah, kemudian setelah mengerjakan asesmen kognitif awal, ini ada beberapa panduan. Mereka akan dapat melihat hasil asesmennya di sini. Dia per kelompok. Setelah menghasilkan melihat hasil asesmen, maka di sini ada panduannya juga. Mereka akan melihat nilai rentang nilainya. Dari rentang berapa? Misalnya rentangnya adalah dari rentang nilai 0 sampai 60 itu level 1. Kemudian 61 sampai level 2, 81 sampai 100 level 3. Artinya mereka memilih, misalnya diantaranya itu adalah di level 1, maka di level 1 ini materi pada level 1, tinggal pemahamannya ada di level 1. Jadi di sini ada panduannya. Ini telah disiapkan dalam bentuk video atau juga dalam bentuk bacaan. Di sini juga dalam bentuk bacaannya. Nah, ini dalam bentuk bacaannya, ini bisa diperbesar. Nah, ini ada bentuk bacaannya. Nah, kemudian setelah memahami level 1, silakan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu formatif di level 1. Jadi tes formatif itu ada penjelasannya, dirancang sesuai dengan kesiapan pembelajarannya, alurnya. Nah, di sini setelah ini nanti di sini itu ada, ini start. Nah, di sini adalah mereka mencocokkan dari hasilnya. Seandainya mereka setelah berhasil, dilanjut, maka akan ke level 2 lagi, ke kemampuan di level 2. Begitu juga ada videonya. Kemudian di sini juga ada dalam bentuk flat HTML-nya, dimana ini menjadi sumber bacaan juga. Kemudian setelah itu formatif di level 2 juga ada formatifnya. Nah, ini adalah mengelompokkan dari besaran turunan, alat ukur panjang, alat dimensi pokok,
kemudian dilanjutkan ke level 3. Ini sama video, kemudian bahan bacaannya. Jika tidak suka video, ada bahan bacaannya. Kemudian maka akan ke formatif 3. Nah, di formatif 3 juga ini, di sini ada tes formatifnya. Jadi tes formatifnya itu dalam bentuk kuisis, dalam bentuk mengelompokkan dan lain sebagainya menggunakan aplikasi game. Setelah tes formatif selesai, di sesi yang atau di formatif yang ketiga dilanjutkan maka ke tahap refleksi. Jadi di sini tahap refleksi ini adalah tahap di mana peserta didik memberikan refleksi pembelajaran terhadap pembelajarannya juga dan terhadap aplikasi pembelajaran ini. Demikianlah tutorial bagaimana penggunaan atau penjelasan penggunaan dari media pembelajaran Fisika Goal ini. Mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajaran. Apa hari ini? Oke, hari ini kita berjumpa kembali di edisi hari Rabu jam 6 materi terkait fisika. Jadi pada hari ini memang spesial. Mengapa saya dalam mengirim aplikasi pembelajaran? Jadi aplikasi pembelajaran itu saya buat. Itu rencana saya mau terapkan kepada kalian bagaimana nanti kalian bisa belajarnya lebih dewasa. Oke, pada hari ini supaya kita lebih siap belajarnya, mari kita berdiri untuk menyiapkan pembelajarannya loh. Oke, siap? Seperti biasa kita senam dulu biar otot-ototnya tidak tegak. Oke? Nah, ini boleh tangannya ke kiri, tangannya ke kanan. Jadi udah? Nah, pada saat saya tepuk 1, kalian lempaskan kaki. Tepuk 2, kalian melompat. Oke, jadi kedua saja. Nanti tepuk 3, kalian turun tepuk 3 kali. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Ini saya aja beri kodenya, kalian jangan lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Ke depan aja. Oke. Sekarang kembali kemarin. Tepuk 1, tepuk 2. Dan oke. Kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku mendengarkan, aku yang mendengarkan. Yes, yes, yes. Oke, jadi kita sebelum pembelajaran, kalian nanti akan mengerjakan soal loh. Ini agak sering. Nanti kalau tandanya ini nanti setelah saya jelaskan, kalian boleh mencobanya di luar. Awalnya sudah? Dapat berapa? Dapat berapa nilainya? Hah? Tengok apa ya? Bisa ditengok. Coba saya satu persatu. Ini saya kan bisa ngecek. Kamu dapat berapa? Apa ini apa ya? Belum lah, tengok.
udah selesai nggak belum bikin tadi? Ini nih. Kamu udah dapat? Maya, Cynthia, Celianti, Nazara, Juni, Dinda, Aris. Ini dia akan kembali lagi ke materinya. Nah, materinya dipelajari. Tadi kamu udah level di mana? Kamu belum masuk. Udah satu, Bang. Nggak bisa langsung asesmen. Nah, ini kan kamu harus masuk ke pembelajaran loh. Nah, udah pembelajaran, kamu selanjutnya. Setelah selanjutnya, di sini ada namanya. Nah ini ada berikutnya. Nah nanti kamu akan memilih namamu. Nah ini kamu dari huruf apa? Karena ada hurufnya dari A sampai Z. Kamu gimana? Jadi di asesmen awal loh. Asesmen awal di pembelajarannya ya. Jadi kamu akan memilih namamu. Namamu. Nah ini kamu dari huruf apa? Karena ada hurufkan dari A sampai Z. Kamu gimana? Jadi di asesmen awal loh. Asesmen awal di pembelajarannya ya. Bisa mengerjakannya? Udah sampai tahap mana nih? Baru asesmen awal ya? Iya. Nah bagaimana nih di asesmen awalnya? Kira-kira komentar dari kamu. Gimana? Kayaknya pernah belajar, pernah dipelajari. Oh iya, mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah nanti levelnya, mudah-mudahan levelnya di mana gitu. Gimana komentarnya tentang menu awalnya? Asik nggak kalau belajar begini? Asik ya, karena sesuai dengan tempatnya di mana kan boleh. Pada hari ini, yang jelas ya, pembelajarannya akan berlanjut di rumah. Jika kalian masih mau belajar, update aja informasi dan video-video ini pelajari kembali di rumah. Kemudian Anda mengisi refleksi ya, supaya kedepannya belajar itu lebih baik. Saya minta satu orang untuk melihat pembelajaran hari ini dalam kelas ini sebelum kita akhiri. Ya, ya. Iya, Dewi, tidak ada Sophia. Lalu Cynthia, nah ya, Cynthia, bagaimana menurut kamu aplikasi yang sudah kita gunakan ini? Ya. Terima kasih ya. Jadi aplikasi pembelajarannya, mudah-mudahan kedepannya saya akan buat lagi aplikasi lebih seru lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah dalam pembelajaran. Saya akhiri, selamat siang. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Perkenalkan, nama saya M. Nur Aulia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat oleh Pak Eli yang bernama Media Ajar Fisika. Menurut saya pembelajaran ini cukup bagus untuk dipelajari karena mengajarkan kita untuk lebih memahami tentang pembelajaran fisika. Dengan aplikasi ini kita lebih paham tentang bagaimana tingkat pembelajaran kita dan di mana kita bisa lebih have fun dengan pembelajaran dari aplikasi ini. Nama saya Maya, saya 10F. Menurut saya aplikasi ini tuh baik karena memudahkan saya memahami pelajaran fisika ini dan sama teman-teman saya. Aplikasi ini tuh bagus banget Kak. Dia ada besaran turunan dan besaran pokok. Dia menjelaskan, memudahkan kita untuk mengertikan apa yang kita tidak tahu.
dan sama mengerjakannya atau melanjutkan langkah selanjutnya. Kemudian aplikasi ini atau media pembelajaran ini dapat digunakan oleh mata pelajaran apapun, dilengkapi dengan materi, kemudian ada asesmen diagnostik dan evaluasi atau refleksi. Dengan adanya ketiga bagian tersebut dapat mengetahui tingkat atau level pemahaman siswa. Terima kasih.